lam tanfa imanuhum. Ada 3 hal menjelang hari kiamat. Ketika 3 hal ini kata Nabi telah kharajat, telah keluar, lam tanfa imanuhum, tidak bermanfaat lagi keimanan seorang hamba. Pintu tobat itu telah tertutup baginya. Yang pertama, keluarnya melata dari perut bumi yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, maka itu sahabat bertanya, apa yang kami lakukan ya Rasul? Dosa-dosamu, berzikir, memperbanyak ibadah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang Allah sibukkan dia dengan belajar ilmu agama. Ketika nyawa manusia, pembunuhan terjadi, hadis-hadis yang disebutkan oleh pengarang, supaya begitu dahsyatnya dosa yang akan dipikul di hari kiamat bagi seorang karena ada orang-orang yang dibolehkan untuk dibunuh. Atau seorang yang berzina, bab ini menjelaskan besarnya dosa yang dipikul bagi seorang yang membunuh seorang. Datang Ramadan dia berpuasa, dia muslim, kamu bunuh dia. Lihat hadis-hadisnya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, neraka yang paling dasar, yang paling terbawah tempatnya, yaitu neraka Jahannam. Satu, tidak main-main ya, membunuh. Kedua, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Di antara makna kekal artinya lama sekali baru keluar, karena lamanya sampai dikatakan kekal dia. 3, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Allah murka terhadapnya, Allah melaknatnya. Dunia hilang beserta apa yang ada di dalamnya. Satu jiwa. Bagaimana Allah tidak marah dan tidak murka? Bagaimana tidak dibalas dengan Jahannam? Bahkan khalidan fiha. Kalau Allah yang ciptakan, kamu bunuh. Allah yang berikan rezeki, kamu bunuh. Allah yang menanggung rezekinya, kamu bunuh. Ya, dia menyerupai makhluk yang bernyawa. Coba pikir,
menyerupai saya. Sudah mendapatkan siksaan yang sangat pedih di hari kiamat. Jiwa seorang muslim ma yuqdha bihi yaumal qiyamah, awal yang akan diadili oleh Allah di hari itu, awal yang pertama. Antara hak seorang muslim dengan muslim, bukan ayam, telur ayam dikodong dicuri. Bukan telur ayam dicuri. Orang yang dibunuh ini dengan cara ya bighairil haqqin akan datang di hadapan Allah. Ya Allah, ada orang mencuri. Ketika dia masih hidup, pintu hidayah itu terbuka baginya selebar-lebarnya. Tapi ketika engkau membunuh seorang pezina, untuk hidayah dari Allah, engkau membunuh seorang pezina, menuntut kamu. Maka itu dalam akidah seorang khamar, penjudi, dari dosa besar yang dengan dia bakar gedung, ada 3 orang yang mati terbakar dalamnya. Gara-gara dicuri ayam tak dicuri, telur tak dicuri, kambing. Ada suami gara-gara sedikit bertengkar dengan istrinya, dia bunuh istrinya. Gara-gara bertengkar dengan suaminya, dia bunuh suaminya. Bertengkar dengan temannya, dia bunuh temannya. Bertengkar dengan saudaranya, dia bunuh saudaranya. Seorang pemuda, tombakku siap menusuknya. Musuh ini ketika dia melihat saya mengeluarkan pedangku, tombakku, dia berkata, La ilaha illallah. Muslim dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Saya tetap tusuk dia dengan tombakku, hatta qataltu, sampai saya bunuh dia. Falamma qadimna balagha dzalikan nabi, tatkala kami tiba di Madinah, berita ini sampai kepada Nabi. Coba lihat ya, bagaimana murka beda dengan orang yang membakar ya, orang yang membunuh, pencuri, perampok, yang masa ini akatalta ba'dama qala la ilaha illallah. Ya Usama, kamu terbunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi. Tidak diterima alasannya Usama. Kira-kira bagaimana lagi ya? Bagaimanapun besar, terjaga darahnya. Tidak dibolehkan kalian terjaga darahnya.
Itu tadi yang disebutkan di hari kiamat nanti. Karena kita tidak tahu ya betapa banyak penjahat-penjahat. Alhamdulillah karena tidak dibunuh, Masya Allah, dia bertobat, dia sujud dan ruku kepada Allah. Masya Allah, karena tidak dibunuh. Banyaknya perampok-perampok, pesina-pesina karena tidak dibunuh, Allah bukakan pintu-pintu hidayah. Dan itu nanti dia akan tuntut di hari kiamat. Ya, ini menunjukkan kepada kita begitu terjaganya darah seorang muslim. Ya, terjaga betul darah seorang muslim. Begitu juga Rasulullah bersabda, la taqtulu nafsun zulman, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni adam al-awwali kufila min damiha li'annahu kana awwala min sunnil qatli. Masya Allah. Kata Nabi, tidak ada suatu Adam yang pertama satu bagian. Ini menunjukkan begitu dahsyatnya siksaan yang didapatkan dari dosa membunuh. An Abi Sa'id Al-Khudri, babu ma jaa fi man amara bi qatlil muslim. Bab berikutnya. Jadi tadi kita lihat ya, begitu besarnya dosa membunuh jiwa muslim, membunuh jiwa seorang muslim. Sekarang kita akan masuk bab orang, apa hukum orang yang memerintahkan, bukan jak membunuh, tapi saya yang perintahkan membunuh seorang muslim. Anggaplah ada orang dendam dengan hingga orang pun membakar, orang pun membunuh karena teriakannya. Ini apa dosanya? Contohnya juga ada pencuri, ditangkap pencuri, dia berteriak, ya kasih bagiannya, ya apa suruh mencuri, ya kasih bagiannya, dikasih bagiannya dibunuh gara-gara dia. Nah ini apa dosanya nih? Ini dijaga lisan ini, lisan ini dijaga. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha jazza'an nara sab'ina juz'an tis'atan wa sittuna li amiri wa juz'un lil qatil. Masya Allah. Sebelumnya kita jelaskan kan, baturi dibasah, setelah dibunuh diam di rumah. Karena kalau kamu di luar, dikhawatirkan kamu ikut terlibat provokasi. Ucapanmu kamu tidak jaga, kamu ikut mendapatkan tanggungan dosa baginya. Ya, maka itu hati-hati menggibah. Jangan sampai kita yang berprasangka buruk, kamu yang ini, itu hati-hati. Kalau hadis ini apa yang disebutkan pengarang, Masya Allah, ini bab-bab yang sangat penting ya, berkaitan dengan terjaganya darah seorang muslim. Ya, jangan bermudah-mudahan ya menghalalkan darah, hati-hati ya. Kita masuk pada pembahasan kita yang kedua. Kita masih berkaitan dengan kesalahan-kesalahan, lakukan hal-hal untuk mencari keridhaan. Banyak-banyak susunya.
cari hal-hal jam, tidak bisa tidur ini, tertutup mataku, tidak bisa kau tidur ini sampai engkau ridho terhadapku. Masa ini wanita hebat ini. Tapi kalau suamimu marah, kau bilang, kenapa kah? Si bajiki. Itu namanya menuangkan minyak di atas api yang lagi menyala. Dan itu bentuk kurang ajaran terhadap suami. Kita ulang lagi. Ya, berikutnya, akhlak berikutnya, bagaimanapun besarnya berkecamuk pertengkaran dalam rumah tanggamu, ingat, jangan sekali-kali engkau keluar dari rumahmu. Dan suami jangan sekali-kali masalah dalam rumah tangga itu akan sulit. Biasanya ustadz angkat tangan. Ayah siapa, orang tua siapa yang... Kalau ada yang bertanya, kalau istriku yang memukul wajahku, apa yang saya lakukan? Tangkis ki. Banyak jin musilat, tangkis saja. Yang kedua, jangan sampai kembali ke rumah orang tuamu.